beri gambaran ya mengenai perkembangan pasar saat ini yang sampai dengan bulan Oktober sepertinya masih terjadi risk of sentiment yang menyebabkan tren pelemahan baik dari ISG, kemudian nilai tukar dan juga adanya kenaikan dari imbal hasil atau PSBN. Mungkin langsung ke slide pertama. Jadi memang salah satu sentimen yang paling berpengaruh saat ini ya, memang lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari global ya, bukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk ya. Cuman memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami moderasi, meskipun mungkin tidak bisa dibilang untuk dikatakan resesi. Tapi tekanan terhadap rupiah yang memang saat ini cukup besar, yang terjadi volatilitas cukup tinggi, yang sempat menguat di kisaran 15.100 kemudian kembali melemah ke 15.700-an ya. Jadi memang yang pertama yang berpengaruh adalah karena kemungkinan dengan perkembangan data-data ekonomi terkini kecenderungannya bahwa the Fed itu penurunan kemungkinan masih akan turun di bulan November, meskipun penurunannya memang tidak seagresif yang dilakukan di bulan September. Yang di bulan September diturunkan 50 basis point ya, karena pada saat itu terjadi kenaikan tingkat pengangguran 4,3%. Ya. Mungkin dengan perkembangan saat ini mereka hanya akan menurunkan 25 basis point, dan bahkan muncul spekulasi juga bahwa kemungkinan ada kemungkinan meskipun kecil itu tidak akan diturunkan. Cuman untuk baseline projection kita mungkin akan turun di 25 basis point di bulan November, dan mungkin juga sentimen market juga cenderung masih menunggu dan priced in akan apa namanya result ya dari pemilihan presiden di Amerika Serikat yang akan diadakan di tanggal 5 November mendatang, di minggu depan ya, itu hari Selasa. Jadi mungkin hari Rabunya kita sudah bisa melihat dari quick count-nya siapa yang menang, apakah Trump atau Kamala Harris ya. Dan kita melihat bahwa apabila terjadi kemenangan Trump, maka kemungkinan skop itu semakin panjang dan akan ada tekanan dari sisi finansial, dari sisi global. Next. Jadi memang pelemahan di sepanjang bulan Oktober itu seperti saya sampaikan tadi terjadi secara serempak. Hampir seluruh mata uang global itu mengalami penurunan. Dan ini data saya per tanggal 30 Oktober ya, secara month to date yaitu depresiasi 3,7%. Dan kalau kita bandingkan dengan yang chart sebelah kanan ya, yang dibandingkan dengan mata uang ASEAN lainnya ya, kita terlihat di situ peso itu melemahnya, depresiasinya 3,9%. Kemudian Thai baht itu hampir 5%, dan bahkan untuk ringgit Malaysia itu bahkan lebih dari 6% depresiasinya. Jadi sebenarnya sepertinya kita lihat ya bahwa ada kan dari sisi Bank Indonesia yang melakukan kebijakan stabilisasi atau intervensi untuk apa namanya menghindari rupiah mengalami pelemahan lebih lanjut. Dan memang stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek itu merupakan salah satu prioritas yang di prioritas dari stance kebijakan moneter pada saat ini. Dan memang ke depannya sepertinya sentimen global ini masih akan banyak berpengaruh terhadap dibandingkan dengan dari sisi fundamentalnya. Mungkin ke slide berikutnya. Dan kita lihat sendiri ya, sebenarnya yang banyak terjadi outflow itu di equity market. Memang kita perhatikan ya bahwa arus modal asing masuk sepanjang kuartal 3 itu cukup besar ya, itu mencapai hampir 130 triliun atau setara dengan sekitar 8 billion US dollar. Dan ini sebenarnya dengan derasnya arus modal asing masuk itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya arus modal asing keluar yang cukup cepat. Dan ini menurut kami yang terjadi ya karena adanya sentimen global, sentimen risk off. Apabila memang ternyata the Fed itu hanya menaikkan 25 basis point, itu sudah priced in. Cuman memang resikonya apabila ternyata the Fed itu tidak menurunkan sama sekali, ingat
adanya perkembangan data-data yang lebih baik dari ekspektasi. Namun kalau kita lihat di pasar SBN sebenarnya masih ada inflow ya di bulan Oktober. Dan ini yang tetap dipertahankan, dijaga karena yang paling penting bagi investor asing apakah mereka akan berinvestasi di SBN itu salah satunya adalah stabilitas dari nilai tukar. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia berusaha untuk tetap menjaga stabilitas dari nilai tukar untuk supaya tidak terjadi outflow yang cukup signifikan terutama di pasar obligasi pemerintah. Next. Dan ya memang kemarin ya ketika di bulan September itu Bank Indonesia menurunkan 25 basis point, pada saat itu memang bertepatan dengan adanya tren penguatan rupiah secara signifikan. Jadi di bulan Oktober sendiri, di bulan September maksud saya, itu terjadi apresiasi dari level 16 sekitar 16.200-an dan sempat menyentuh level terendahnya di 15.100 sehingga peluang membuka ruang untuk bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Dan kita melihat ya memasuki bulan Oktober dan memasuki akhir atau awal di bulan November itu terjadi kenaikan dolar ya, rupiahnya melemah ke level 15.600 dan rentangnya 15.600 sampai 15.700. Dan mungkin yang juga menjadi perhatian dari Bank Indonesia saat ini adalah pergerakan dari imbal hasil surat berharga pemerintah Amerika Serikat ya, itu terutama yang tenor 2 tahun. Karena hal ini berpengaruh terhadap keputusan dari investor asing apakah akan keluar atau apakah tetap di Indonesia. Dan kebijakan yang dilakukan saat ini adalah mempertahankan daya tarik instrumen-instrumen, terutama yang saat ini yang menjadi andalan dari Bank Indonesia itu adalah SRBI. Ya, SRBI tenornya yang memang sebagian besar atau SRBI ini memiliki tenor di bawah setahun dan di bawahnya ya. Jadi ini diharapkan akan mengantisipasi akan adanya kenaikan dari US Treasury yield dan memberikan imbal hasil yang cukup menarik. Dan pekan lalu sendiri Bank Indonesia mengeluarkan atau menerbitkan SRBI dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Itu kalau saya tidak salah yang untuk yang 2 tahun, yang setahun itu di level 7%. Dan hal ini ya ketika kedepannya memang akan sangat sulit untuk diprediksi. Apakah US Treasury yield itu masih akan naik atau akan turun? Akan bisa turun. Namun apabila ya memang US Treasury-nya masih tetap tinggi, mengalami tren kenaikan dan sentimen dari pasar globalnya masih cenderung risk on, mungkin kalau kami rasa dengan kondisi saat ini lebih besar kemungkinan BI untuk tidak menurunkan suku bunga. Ya, namun demikian memang masih agak panjang ya jarak antara saat ini dengan rapat Dewan Gubernur di tanggal 20 datang. Next. Dan overall sebenarnya dari sisi cadangan devisa itu masih cukup memadai ya, meskipun di bulan September ada sedikit penurunan. Itu di level mendekati 150 billion. Ini setara dengan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri bulanan. Dan ini memang masih jauh di atas level aman yang ditetapkan oleh IMF, yaitu 3 bulan. Jadi lebih dari 2 kali level aman yang ditetapkan oleh lembaga internasional. Sementara untuk current account to GDP ratio itu memang ada penurunan di kuartal 2, tapi memang kuartal 2 itu bersifat musiman. Dan kita perkirakan memang di kuartal 3 nanti itu akan mengalami akan semakin menyempit ya kalau dari sisi current account to GDP ratio-nya, mungkin di antara 0 sampai 0,5%. Next. Dan kalau kita lihat ya dari selain current account defisit yang masih terjaga, dari trade defisitnya sendiri yaitu bulanan ya dari ekspor dan import. Kalau kita lihat secara akumulasi sepanjang tahun 2024 ini ekspornya surprisingly memang masih cukup kuat ya, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di tahun 2023 di tengah kondisi harga-harga komoditas yang cenderung mengalami penurunan. Dan memang hal ini bisa mengimbangi dari sisi peningkatan impor, sehingga
surplus dari neraca perdagangan itu sendiri masih cukup kuat di 22 billion US dollar. Next. Dan memang ya kalau dari sisi inflasi ya, jadi overall sebenarnya dari sisi external balance-nya cukup baik, kemudian dari internal condition-nya dengan inflasi yang terus mengalami penurunan, dan kalau kita perkirakan ya hal ini inflasi ini akan diumumkan di hari ini ya untuk bulan Oktober, dan kita perkirakan mungkin ada sedikit kenaikan secara bulanan ya dari yang terjadi negatif atau deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Mungkin harga-harga bahan makanan itu terjadi penurunan cukup signifikan, dan mungkin di bulan Oktober agak mulai slowing down atau sudah mulai melandai ya, sehingga mungkin secara bulanan akan ada sedikit inflasi meskipun relatif mendekati 0% month on month. Kita perkirakan untuk inflasi di bulan Oktober itu akan di 1,7%. Tapi memang meskipun bulanannya itu mendatar, namun secara tahunan karena ada faktor high base di 2023, secara year on year-nya itu lebih rendah ya, ke 1,7% dibandingkan dengan di bulan September yang sekitar 1,8%. Jadi overall sebenarnya inflasi juga masih terus terkendali, sangat terkendali dengan external balance yang juga cukup baik. Ya saya rasa memang kalau dari dalam negeri sendiri ruang bagi penurunan masih cukup terbuka. Next. Cuman ya memang salah satu yang di kemungkinan yang bisa berpengaruh terhadap keputusan dari Bank Indonesia ya, apakah bisa turun atau tidak ya. Jadi kemungkinan kita akan menunggu di tanggal 5 ya, karena sepertinya kalau misalkan salah satu hal yang bisa mempersempit ruang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga adalah apabila Trump memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat di tanggal 5. Kenapa? Karena sepertinya pasar akan merespons dengan sentimen sentimen risk off ini akan terus berlanjut mengingat berbagai ketidakpastian yang mungkin akan dilakukan ya, antara lain dengan menaikkan tarif yang menyebabkan harga inflasinya di Amerika Serikat mengalami peningkatan dan juga sekaligus menyebabkan perdagangan globalnya itu terganggu. Sementara kalau misalkan yang menang adalah Kamala Harris, ya saya rasa sentimen risk akan berubah, sentimen pasarnya menjadi risk on, atau dengan kata lain bisa berpotensi untuk menyebabkan nilai tukar dolarnya itu akan menurun ya, sehingga dolarnya menurun, kemudian arus modal asing kembali ke emerging market dan berpotensi untuk mendorong rupiah untuk lebih stabil ya, sehingga lebih besar memberi ruang untuk penurunan suku bunga ke depan. Next. Mungkin demikian dari saya, kembali ke Safira. Terima kasih, semoga bermanfaat.